kan kemarin Gibran tahu sendiri kan gimana dia waktu debat. Itu kan dinilai kurang etik. Terus gimana menurut Apri nih dengan angka 11/100 itu loh, 11 dari 100. Di situ kan ngomong Gibran begitu kan ngomongin soal etik. Nah, terus etiknya Pak Anies gimana? Kalau di situ menurut Apri sendiri ya, dari nilai etik, 11 dari 100 nih, Pri. nih, kita harus cek fakta-fakta dan cek rekam jejak masing-masing paslon. Itu yang meyakinkan kita biar kita tuh tahu siapa sih yang lebih pas untuk sebagai presiden kita. Menurut kalian di luar dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, apa sih yang harus dimiliki paslon capres dan cawapres ini apabila terpilih, itu apa yang harus dimiliki oleh mereka? Halo Tribuners, kembali bersama saya Oktiarani dalam program Tribun Talks. Nah, debat Cawapres kemarin yang diselenggarakan pada Minggu 21 Januari 2024 menjadi perbincangan hangat nih, termasuk kepada generasi Z. Nah, hari ini di studio kita Tribun News Bogor kehadiran dari mahasiswa Universitas Budi Luhur. Kita akan menggali bagaimana pandangan mereka terhadap Capres dan Cawapres 2024 ini. Bersama kita, halo, boleh disapa dulu, halo, ini ya. Ada Apri, terus juga ada Bunga, dan juga ada Nah, aku manggilnya teman-teman boleh ya? Boleh, boleh. Nah, menurut ke Apri dulu, menurut Apri sosok Capres-Cawapres nomor urut 1 ini seperti apa? Di pandangannya Apri sendiri seperti apa? Karena aku sih orang Jakarta ya, otomatis udah tau lah ya, misalkan kerjaannya Pak Anies sebagai gubernur, apalagi kan dia sekarang ingin menjadi capres. Pandangan aku sih kayaknya Pak Anies itu dia itu orang yang dibilang menepati omongannya. Kan kadang kan ada beberapa isu kayak dia kebanyakan berbicara dengan omongannya yang terlalu meninggi, dan mungkin saya juga melihat dari beberapa sosial media yang memperlihatkan beberapa kinerja dari Bapak Anies, misalkan dari pembangunan JIS, terus DP 0% yang mungkin sampai sekarang kan masih belum begitu berjalan lancar karena COVID kemarin ya. Terus ada lagi rumah DP 0 yang tadi sebutin, terus sumur resapan yang sampai sekarang itu menurut saya paling efektif, dan katanya sih kan pengen diimplementasikan kepada IKN. Itu aja sih. Berarti kalau dilihat dari rekam jejaknya, Anies ini mumpuni untuk menjadi presiden ya? Mumpuni. Baik. Selanjutnya kita ke Bunga. Bunga, menurut pendapat kamu calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 nih, menurut kamu seperti apa sih? Kalau aku sih nilai Bapak Prabowo itu sosok yang tegas ya. Kenapa aku milih dia tuh karena dari ketegasan dia saat berbicara, bukan yang kata orang-orang marah-marah lah atau apa. Enggak sih, menurut aku lebih ketegas aja emang karena background dia dulu jadi apa dan seperti apa. Terus yang kedua kenapa suka, karena ya seperti yang udah teman-teman tahu juga kalau masalah gemoy gitu-gitu mungkin agak gimana, tapi ya emang seperti itu gitu aja sih. Oke, berarti masalah soal gemoy, terus juga di pandangan menurut Gen Z ini Prabowo itu punya sisi sendiri gitu ya. Selanjutnya kita ke Hakam ya. Menurut pandangan Hakam nih, calon presiden nomor urut 3 nih, Ganjar Pranowo, menurut Hakam itu seperti apa sosoknya? Menurut pandangan aku, Ganjar Pranowo ini sangat tegas sih, dan dia sangat visi misinya tuh sangat tegas juga. Kayak seperti ekonomi hijau dan biru tuh dia kayak ingin mewujudkan lebih secepatnya, dan visi misinya lagi tuh seperti menyajikan internet gratis gitu daripada
kayak apa makanan. Sudah mulai panas ya daripada nah ada lagi? Mungkin itu aja sih. Oke, kita langsung aja nih. Tadi kan Hakam sempat bilang programnya lebih jelas gitu ya daripada lebih efisien ketimbang calon presiden nomor urut 2 ini. Nah, Bunga boleh ditanggapi pendapat Hakam ini, Bunga? Ya gimana ya, kan orang juga lapar gitu kan ya, daripada internet mendingan makan lah, ya kan? Ya udah sih itu aja. Emang tujuannya kalau misalkan buat makan itu? Ditanya kan kalau makan itu biasanya apa sih tujuannya Pak Prabowo? Ya. Kenapa sampai kok makan gratis gitu? Memenuhi Kayaknya kurang. gizi aja nggak sih? Memenuhi gizi terus? Iya, itu aja sih menurut gua, karena kan kalau gizinya juga nggak seimbang, otak juga nggak jalan. Kayaknya sih kurang begitu efektif atau efisien menurut aku sih. Karena kan kalau misalkan makan gratis itu kan kita berarti balik lagi ke ekonomi, ya kan? Berarti kita butuh kesetaraan ekonomi dan pembangunan di antara kota-kota. Seperti di visi misinya Anies Baswedan. Di situ kan visi misinya membangun kemakmuran, kesetaraan dan kemakmuran Indonesia. Nah, di situ kan otomatis kita membangun 40 kota Jakarta tuh 40 kota di Indonesia itu kan menurut orang kan kayak nggak masuk akal gitu. Tapi kan dilihat dari IKN tadi tuh. IKN itu berapa triliun untuk anggaran yang digunain. Nah, dari anggaran IKN itu kita bisa membangun dari 40 kota dari Indonesia sih menurut. Rekam jejak dan program-program yang disebutkan Anies ini menjadi perbincangan hangat karena disebut sebagai omon-omon. Nah, bagaimana menurut pandangan generasi Z yang ada saat ini? Omon-omon kita bisa lihat dari rekam jejaknya aja sih. Biasa kan kalau misalkan omon-omon kita pemimpin itu pada dasarnya kita juga harus bisa berbicara agar pesan yang tersampaikan. Karena pemimpin itu pada dasarnya dia turun ke lapangan tapi kayak lebih memantau, memaksimalkan berinteraksi dengan masyarakat, apa sih yang dibutuhin dengan masyarakat. Nah, dengan berbicara ini kita bisa tahu apa sih kinerja dan pengetahuan seorang pemimpin itu seperti apa tentang daerah tersebut. Itu aja sih, kayak program kampanye Anies sendiri kan ada namanya Desak Anies, dan itu alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan sih walaupun banyak halangan sih. Baik, Apri sudah menjelaskan nih rekam jejaknya. Bagaimana dengan paslon nomor 2? Apakah mengetahui sedikit tentang rekam jejaknya di Prabowo tersendiri? Kalau aku sih yang kemarin aku tahu tuh yang kan sempet paslon nomor 1, tapi lebih ke wakilnya kan bilang kalau mau ya bahas-bahas Palestina lah, kayak misalnya Free Palestine atau apa. Dan dia kan cuma kayak mau cuma kayak ngomong kita harus selamatin Palestina gini-gini, tapi kan nggak ada progresnya kan sampai sekarang. Tapi kemarin kan kalau si Bapak Prabowo ini lebih udah mendatangkan juga tentara-tentara Palestina, lebih ke langsung aja gitu, nggak ngomong doang, mana coba gitu. Boleh tanggapi? Kalau misalkan itu udah pasti ya, karena kan dari visi misinya aja membangun kan ya. Kalau misalkan ke Palestina itu kita sebagai umat manusia dan di Indonesia itu sudah dari dulu kita juga udah selalu mensupport dari Palestina itu sendiri. Jadi mungkin kalau misalkan Pak Anies ini naik sebagai presiden, mungkin itu akan masuk ke beberapa program kerjanya. Kalau misalkan itu program kemanusiaan ya jatuhnya. Ya, berarti kan nggak segampang itu ya bicara ya kan, daripada ngomong doang mending dilakuin gitu. Karena Pak Prabowo sendiri kan sekarang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Iya jadi sih. beberapa APBN dan APBDN kan dia masih punya beberapa hak untuk mengajukan apalagi rumah sakit kan, kapal rumah sakit. Nah itu kan kita kalau misalkan Pak Anies jadi menteri pun dia bisa sebenarnya bergerak, tapi kan Pak Anies masih belum ada kewenangan. Kewenangannya sendiri kan udah selesai di Jakarta. Debat Capres kemarin, Prabowo nih lumayan disudutkan oleh dua paslon ini. Bagaimana menurut pandangan kalian? Kalau misalkan itu sih ya sesuai dengan ini ya, tujuan dan visi misinya kan. Kalau Pak Anies kan udah sesuai dengan omongannya dan berarti dia tahu apa yang harus dilakukan pada saat nanti sebagai presiden. Dan
dari sisi Prabowo sih kalau merasa tersudutkan, kan namanya debat. Kalau debat itu pasti ada yang tersudutkan, ada yang pasti terpojokkan. Nah, tergantung dari Pak Prabowo-nya tersendiri, dia bisa nggak mengatur strategi bagaimana debat itu bisa dia menaikkan excitednya masyarakat dan jadi nggak merasa terpojokan gitu. Gitu sih. Boleh. Tapi gimana nih menurut Apri nih ya? Kan kemarin Gibran tahu sendiri kan gimana dia waktu debat. Itu kan dinilai kurang etik. Terus gimana menurut Apri nih dengan angka 11/100 itu loh, 11 dari 100. Di situ kan ngomong Gibran begitu kan ngomongin soal etik. Nah, terus etiknya Pak Anies gimana? Kalau di situ menurut Apri sendiri ya, Dari nilai 11 dari 100 nih, Pri. Dari etiknya Pak Anies tersendiri, di Anies itu sebenarnya dia udah kelihatan dari bagaimana dia berbicara. Dia itu berbicara bukan kayak dulu Pak Prabowo ngomong kekuasaan. Itu aja dari cara berbicara aja udah berbeda. Dia itu lebih kekuasaan. Sedangkan Pak Anies itu lebih kewenangan, yang artinya gimana Pak Prabowo itu sebagai pemimpin itu dia lebih ke menguasai gitu. Itu menurut pandangan saya ya. Tapi kalau misalkan Pak Anies dia berwenang atau dia lebih ke dia punya kewenangan untuk mengatur semuanya dengan baik gitu aja sih. Itu dari etika ya. Kalau misalkan banyak sih etika yang bisa dicontoh dari Pak Anies sendiri, dari mulai dia bertemu dengan masyarakat di Desak Anies, dan dia itu nggak nggak pernah waktu itu aku lihat di kampanye Pak Prabowo di sosial media ya, dia itu banyak membahas tentang omon-omon, lebih membahas tentang paslon 1 atau Anies. Di situ terlihat juga etikanya Pak Prabowo bahwa dia itu kampanyenya lebih mendorong ke bukan menunjukkan visi misinya. Dan terlihat juga dari Pak Anies sendiri, dia biasanya kalau misalkan kampanye Pak Anies, dia lebih mendengarkan masyarakat, nggak membahas paslon yang lain. Hakam, boleh pendapatnya Hakam? Menurut saya sih, kenapa itu dari paslon 1 tuh kayak terkait dengan oposisinya Pak Anies tersendiri tuh, dia kayak tidak ada rasa terima kasih atau mungkin terima kasih, udah pasti terima kasih ya. Pak Anies itu kan orang yang menepati janji menurut aku. Nah, karena waktu itu sempat ada viral Anies itu kalau nggak salah dia nggak akan jadi capres kalau selama Pak Prabowo masih menjadi capres. Nah, di situ ada maksudnya itu kayak lebih dia menjelaskan kalau dia itu selama dia menjadi gubernur, dia tuh nggak akan naik sebagai capres karena dia ingin menyelesaikan tanggung jawabnya dulu sebagai gubernur. Berarti dia punya tanggung jawab dan punya yang harus dia selesaikan dulu nih di Jakarta ini. Nah, kalau misalnya dia selesai, dia bisa naik sebagai presiden, calon presiden. Nggak kayak misalkan sampai saat ini kan ada Mas Gibran, ada Pak Prabowo yang sampai saat ini belum menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo, yang mana Pak Wali Kota Solo ini dia baru menjabat 2 tahun sebagai Wali Kota. Jadi itu dia belum menyelesaikan tanggung jawabnya sendiri. Itu aja sih. Nah, selanjutnya ada yang lagi panas nih kemarin soal gimmick antara Mahfud MD dengan Gibran. Tahu nggak? Tahu. Nah, menurut pendapatnya Bunga, bagaimana pendapat Bunga sendiri? Kalau menurut aku sih ya lebih ke lucu-lucuan aja ya. Mungkin ya emang salah sasaran aja ke Profesor Mahfud. Jadi kan itu orang yang lebih tua. Mungkin ya gimana, emang lucu-lucuan aja, cuma salah sasaran ke orang tua gitu. Nah, disinilah dilihat dari sisi etikanya, dari paslon 02, dari wakilnya ke orang tua pun masih begitu. Ya, tapi kan Pak Anies juga ke orang tua ya kan, Pak Prabowo yang lebih tua juga. Oke, Hakam boleh ditanggapi. Ini sih, paling kayak dari paslon 2 tuh yang ini, memberikan pertanyaan, hanya memberikan kata-kata singkatan semacam itu, tidak menjelaskan secara detail dan dia hanya memberikan pertanyaan secara ilmiah sih, itu kayak kurang detail aja. Baik, menanggapi soal Hakam sendiri. Nah, sementara itu Gibran juga menggunakan bahasa yang jarang didengar nih. Maksudnya itu. Nah, pendapatnya Apri bagaimana? Jadi sebenarnya
di debat itu kan udah jelas ya, sebelum kita bertanya itu syaratnya harus menjelaskan apa maksud dan misalnya ada kependekan kita harus menjelaskan. Nah sebenarnya Gibran itu menjelaskan kepanjangannya tapi dia nggak menjelaskan artinya, maksudnya. Jadi dia masih dalam bentuk bahasa Inggris yang sebenarnya pasti Pak Mahfud mengerti lah karena dalam bahasa Inggris. Tapi poin dari pertanyaannya itu kan kemarin kan dia sempat menyinggung tentang namanya rompi kuning yang di Prancis kalau nggak salah ya. Nah di situ kan dia tuh nggak memfokuskan bahwa pembicaraan itu nggak menyinggung, kalau pembicaraan itu lebih ke sana. Jadi Pak Mahfud sendiri dia menjawab lebih secara global yang membuat Gibran merasa pertanyaan itu nggak menjawab. Mungkin Gibran juga sudah menyiapkan jawabannya sendiri, tapi menurut dia nggak sesuai dengan jawaban yang dia siapkan. Gitu aja sih. Menurut kalian sendiri berdasarkan secara netral nih, bahasa-bahasa yang digunakan itu mempengaruhi kalian nggak sih sebagai Gen Z? Apalagi bahasa yang digunakan Gibran ini cukup jarang digunakan gitu. Mempengaruhi sih. Jadi lebih menambah ilmu pengetahuan lebih lagi. Sangat berpengaruh, apalagi kan kalau misalkan dari gesturnya Gibran sendiri itu menandakan dia itu lebih apa namanya? Kalau dibilang sih dia agak menyerang sih dari gesturnya, dari lebih ofensif. Itu aja sih. Jadi itu membuat debatnya itu jadi lebih panas gitu. Itu sebenarnya gimmick-gimmickan yang ini sih. Seru nggak sih? Ya. Boleh pandangan Bunga? Kalau aku sih ya sebenarnya aku juga nggak setuju sama Gibran sih soal ya singkatan-singkatan itu, karena aku juga ya orang yang jarang tahu kata-kata yang begitu, jadi ya kurang setuju aja. Benar, karena kan bisa miskom juga dari situ. Itu aja sih. Nah, teman-teman, menurut kalian di luar dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, apa sih yang harus dimiliki paslon capres dan cawapres ini apabila terpilih, itu apa yang harus dimiliki oleh mereka? Dari Hakam dulu. Mungkin ini sih kayak dari ketiga paslon ini memang bagus-bagus, tapi dari pikiran untuk masa depan sih, kayak dari pernah aku dengar dari kayak Bung Hatta itu dia kayak mewujudkan ekonomi sistem melewati sistem koperasi. Itu kayak lebih mensejahterakan rakyat aja sih, itu lebih pemikiran lebih ke depan. Nah, Bunga sendiri bagaimana pandangan Bunga? Kalau aku sih dari visi misinya kan yang pertama ya, cuma emang lebih ke ya lebih detail lagi aja, gimana nanti ke depannya, jangan semuanya sini buat semuanya, jangan cuma ngomong-ngomong doang, bukan 1, 2, 3, emang buat semuanya. Tapi ya balik lagi, emang kalau kata Apri kan tadi ya pemimpin harus bisa omon-omon lah ya istilahnya. Emang perlu juga, tapi kan kalau berlebihan nggak baik juga ya. Itu aja sih palingan. Berarti visi misi kita harus lihat, terus juga omon-omon itu baik asal tidak berlebihan ya, Bunga. Iya. Baik. Apri sendiri? Tanggapan ya, apa harapan ya? Tanggapannya seperti apa? Harapannya seperti apa? Kalau tanggapan sih ya, kalau omon-omon itu sendiri menurut saya sih nggak berlebihan ya, itu agar pesannya tersampaikan. Nah itu dimana omon-omon itu sendiri kadang kan di sosial media terkadang apa sih nggak ngerti, omongannya terlalu tinggi. Nah itulah pentingnya kita mencari tahu apa sih yang ada di yang diomongin oleh Pak Anies itu. Dan harapannya untuk Pak Anies sendiri ya itu aja sih, menyelesaikan beberapa program-programnya, apalagi kan dia sempat datang berbagai daerah, dan dia semoga aja kita lihat deh gimana dia ke depannya menyelesaikan program-program tersebut. Baik, tadi sudah kita berbincang soal apa saja yang harus dimiliki oleh presiden dan wakil presiden ke depannya. Berarti kalau sampai saat ini duduk di sini, pilihan kalian apakah nantinya bisa berubah kembali ataukah sudah mantap dengan pilihannya sekarang? Mantap banget tuh. Oke, Mantap banget. sudah mantap. Oke, pertanyaan terakhir nih Tribuners. Apa yang harus dimiliki Gen Z, terutama saat nanti pemilihan, apa sih yang harus dilakukan Gen Z gitu? Pertama, literasi tentang, kita harus cek fakta-fakta dan cek rekam jejak masing-masing paslon. Itu yang meyakinkan kita biar kita tuh tahu siapa sih yang lebih pas untuk sebagai presiden kita, dan siapa sih
yang akan kita lihat nih bagaimana dia itu menyelesaikan permasalahan dari rekam jejaknya. Dan apalagi kita juga harus menempatkan diri kita itu netral dulu. Kita tuh harus ya kurang lebih netral lah ya, bahasanya. Jadi kita tuh enggak langsung fanatik gitu ke satu paslon. Jadi kita harus posisiin diri kita tuh di tengah-tengah di antara mereka biar kita bisa memandang ketiga paslon ini yang baik dan ya semuanya baik sih. Cuman yang mana yang baik untuk presiden. Jangan sampai menjadi perpecahan seperti itu ya. Oke, Ibu nggak? Kalau aku sama mungkin ya sama Apri lebih didalamin lagi pengetahuannya tentang calon presiden sebelum-sebelumnya, gimana rekam jejaknya, gimana cara dia kampanye juga, jangan ya gitulah intinya. Itu aja sih. Berarti rekam jejak harus diketahui oleh Gen Z ya, jangan sampai asal pilih presiden dan wakil presiden ya Bunga. Iya benar, siapapun pilihannya, semoga yang terbaik ya. Semoga yang terbaik ya. Terakhir nih, Hakam. Jadi untuk anak Gen Z sekarang tuh harus lebih mencari lagi apa yang dibutuhkan oleh negara ini sih. Kayak jangan sampai salah pilih presiden dan itu bisa membahayakan negara Indonesia. Dan itu harus benar-benar bijak dalam memilih presiden nanti. Kurang lebih seperti itu sih. Berarti kita harus bijak ya, terutama pada Gen Z nanti yang mungkin sangat berpengaruh pada dunia kerjanya nanti ya. Betul. Oke. Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Universitas Budi Luhur terkait dengan Capres-Cawapres 2024 ini. Saksikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Bogor. Saya Oktiarani pamit undur diri. Sampai jumpa.